Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberi padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang belum dapat menerimanya, karena kamu masih usia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, dari golongan Paulus, berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing menurut jalan yang diberikan padanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu, ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita kali ini adalah kedewasaan iman rohani dalam perbuatan di kehidupan sehari-hari. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis tentang kedewasaan iman rohani mereka. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaah yang masih muda itu belum dewasa dalam Kristus.
pemikirannya masih duniawi, sehingga belum dapat diajak berbicara sebagai manusia rohani. Rasul Paulus mengibaratkan orang yang belum dewasa dalam Kristus dengan bayi. Pelajaran yang mudah dipahami dan mudah diterima diibaratkannya dengan susu. Dan pelajaran yang lebih tinggi dan lebih dalam yang belum dapat diterima diibaratkannya dengan makanan keras. Logikanya, seorang bayi hanya bisa diberi susu, bukanlah makanan keras. Begitu pula dengan orang yang belum dewasa dalam Kristus, hanya bisa diberi pelajaran yang mudah dipahami dan mudah diterima, bukanlah pelajaran yang lebih tinggi dan lebih dalam, yang belum dapat diterima. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka masih menjadi manusia duniawi, karena masih saja ada perselisihan, iri hati, dan pengotak-ngotakan dalam golongan-golongan. Rasul Paulus memberikan sinar terang pemikirannya dalam perselisihan jemaah yang menonjolkan tokohnya masing-masing. Dalam ayat ke-6 bacaan ini, Paulus menulis, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita adalah petani yang menanam benih kebenaran. Benih kebenaran adalah firman Tuhan yang kita terima dan kita bagi kepada orang lain. Namun, kita tidak boleh sombong dan menganggap diri kita sebagai pemilik hasil panen. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, dan Tuhanlah yang akan menilai hasil akhirnya. Kita hanyalah alat di tangannya. Saudara-saudari terkasih, dari Injil yang kita baca, Penginjil Lukas memberikan contoh nyata dari Yesus yang menjalankan tugasnya sebagai Mesias Putra Bapa. Bapa mengiringi Yesus dengan kuasa rohnya, hingga jelas nampak bahwa Yesus adalah putra terkasih yang berkenan kepadanya. Rencana yang disiapkan oleh Bapa digenapi oleh Yesus, mulai dari penyembuhan mertua Simon dengan menghardik demamnya, peletakan tangan atas orang-orang sakit, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, sampai dengan melarang keras setan untuk berbicara. Perbuatan-perbuatan Yesus ini menunjuk kuasa Tuhan yang bekerja melaluinya. Saudara-saudari terkasih, dari kedua bacaan ini, kita dapat melihat bagaimana perbuatan kita menjadi bukti nyata dari iman kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan Penginjil Lukas mau menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, perbuatan kita adalah buah dari iman kita. Seperti petani menanam benih, kita juga harus mampu menanamkan dan menjalankan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita harus rendah hati dan harus menyadari bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Saudara dari terkasih dalam Kristus. Melalui renungan singkat ini, kita diajak oleh Tuhan untuk kembali melihat bagaimana kedewasaan iman rohani kita. Apakah kita telah menjadi seorang yang rendah hati? Apakah perbuatan kita selalu berdampak baik bagi sesama kita? Mari kita refleksikan dan renungkan bersama. Semoga Tuhan memberkati.